Setiap pagi, pria tua itu mendorong gerobak di depan sekolah. Dihina, ditertawakan, tapi tak pernah berhenti. Anaknya yang diam dan miskin, ternyata menyimpan sesuatu yang tak pernah dilihat siapapun. Dan di hari wisuda, seluruh ruangan berdiri, menangis bukan karena prestasi, tapi karena satu pelukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini kamu akan menemukan berbagai cerita seru dan penuh makna. Simak kisahnya dan jangan lupa subscribe. Setiap pagi, suara roda gerobak tua milik Pak Dirman menggema di sepanjang gang sempit menuju sekolah. Suaranya berderit, kasar, seperti mengiris telinga, tapi ia tetap mendorongnya pelan-pelan sambil menunduk. Gang itu lembab, sempit, diapit rumah-rumah kayu yang catnya sudah mengelupas. Bau got, aroma sisa makanan, dan asap bakaran sampah bercampur jadi satu, menyesakkan dada. Tapi Pak Dirman sudah terbiasa. Ia berjalan perlahan, sepatu bolongnya menyentuh tanah yang becek, dan keringatnya mengalir meski matahari belum tinggi. Dari kejauhan, suara anak-anak sekolah mulai terdengar, teriakan, tawa, dan satu kalimat yang terus diulang setiap hari. Tuh lihat, gerobaknya datang lagi, seru seorang anak laki-laki sambil menunjuk. Anak-anak lain tertawa. Ada yang pura-pura pingsan sambil menutup hidung. Ada juga yang dengan sengaja berdiri di tengah jalan lalu menghindar cepat-cepat, seolah takut tertular kotoran. Busuk banget, kayak belum mandi seminggu, teriak yang lain sambil tertawa keras. Di antara mereka, seorang gadis kecil berdiri diam, wajahnya menegang. Tapi ia hanya diam. Tak satu pun dari mereka sadar, gadis itu adalah Rani, anak dari pria yang mereka hina itu. Pak Dirman tetap melangkah, tak menoleh, tak membalas. Bibirnya hanya bergerak perlahan, berkomat-kamit membaca doa yang biasa ia ucapkan setiap pagi. Tapi sorot matanya kosong. Di balik gerobaknya, tubuhnya tampak lelah, dan tangan kirinya sesekali gemetar saat mendorong. Kantong plastik, kardus, botol, dan besi tua bergoyang mengikuti irama jalannya. Tapi di kepalanya, hanya ada satu bayangan. Bayangan seorang gadis berseragam putih abu-abu berdiri di atas panggung, menggenggam piagam, dengan wajah tersenyum dan mata berbinar. Kalau bukan karena anak, buat apa saya hidup begini? Gumamnya pelan, hampir tak terdengar, seolah hanya ditujukan untuk dirinya sendiri. Langkahnya makin lambat saat melewati gerbang sekolah. Beberapa orang tua murid yang sedang menunggu anaknya ikut melirik, lalu berbisik-bisik. Seorang ibu menarik tangan anaknya menjauh. "Jangan dekat-dekat, sayang, itu orang pemulung, kotor," bisiknya tajam. Pak Dirman mendengarnya, tapi ia tak bereaksi. Ia hanya menggenggam erat pegangan gerobaknya, menunduk makin dalam, dan terus berjalan menuju tempat biasa ia mengumpulkan sampah. Di ujung gang, seekor anjing liar menyala keras, mengagetkannya. Gerobaknya hampir oleng. Ia berhenti sebentar, menghela napas panjang, menatap ke arah sekolah dari kejauhan. Matanya berkaca-kaca, tapi ia cepat-cepat menyekanya dengan lengan bajunya yang kotor. "Bismillah ya Allah, beri anakku kekuatan," bisiknya. Angin pagi berhembus, membawa bau sampah dan juga harapan yang rapuh. Tapi belum sempat ia lanjutkan langkahnya, suara dari arah belakang membuatnya terdiam. Rani tahu siapa dirinya. Ia tahu betul dari mana asalnya dan seperti apa pandangan orang terhadap keluarganya. Ia tahu setiap ejekan yang diarahkan ke ayahnya, yang sering dipanggil pemulung kampung, bukan hanya menusuk hati ayahnya, tapi juga dirinya. Ia juga tahu betapa seragam sekolah yang dipakainya hasil jahitan ulang dari baju bekas. Warnanya pudar dan pinggirannya kasar, membuat orang gampang mengenalinya dari kejauhan. Dan ia tahu, di belakang punggungnya, banyak yang bicara dengan nada mengejek, tertawa saat ia lewat, bahkan menyebut namanya dengan nada rendah. Rani, bajumu udah bisa buat lep piring belum?" Tanya seorang anak perempuan di kelas sambil menertawakan tambalan besar di lengan seragamnya. Rani hanya tersenyum kecil, walau wajahnya sempat menegang. Ia pura-pura sibuk membuka buku. Di matanya ada genangan,
Tapi ia tahan. Ia sudah biasa. Sudah hafal. Setiap kali mendengar suara tawa yang diarahkan padanya, tangannya justru makin erat mencengkeram bolpennya. Aku gak malu, bisiknya dalam hati. Begitu bel pulang berbunyi, ia tidak ikut nongkrong atau jajan seperti teman-temannya. Ia buru-buru pulang ke rumah yang berdinding kayu dan beratap seng karatan. Sesampainya di rumah, ia menaruh tasnya, mengganti seragam dengan kaos tipis, lalu mengambil karung dari sudut ruangan. Tanpa banyak bicara, ia menemani ayahnya memilah botol plastik. Tangannya cepat, matanya sigap, dan wajahnya serius. "Ayah capek ya?" tanyanya sambil melihat wajah ayahnya yang dipenuhi peluh. Pak Dirman menggeleng pelan, tersenyum sebentar. "Kalau sama kamu, ayah gak pernah capek." Setelah pekerjaan selesai dan malam mulai turun, Rani duduk sendiri di sudut kamar. Lampu minyak menyala redup, asapnya naik perlahan, membuat matanya sedikit perih. Tapi ia tetap membuka buku. Suara jangkrik di luar terdengar jelas. Di atap, hujan kecil mulai turun. Genteng rumah yang retak membuat beberapa titik air menetes ke dalam, tapi Rani tak bergeser. Tangannya terus menulis, bibirnya membaca pelan. "Rani, jangan maksa belajar kalau capek," terdengar suara ayahnya dari luar kamar. "Gak apa-apa ya, besok ada ulangan." Suasana hening kembali. Rani menatap buku catatannya lama, lalu menoleh ke langit-langit yang bocor. Dari celah genteng, ia bisa melihat sedikit bintang. Wajahnya serius. Tak ada senyum, tapi juga tak ada keluhan. Lalu ia berbisik pelan, nyaris tak terdengar, seolah bicara hanya untuk dirinya sendiri. "Aku akan buat ayah bangga." Tapi di malam itu, tepat saat ia hendak memejamkan mata, suara keras dari luar rumah membuatnya tersentak. Suatu hari, sebuah tuduhan mengguncang hidup Rani. Pagi itu, cuaca mendung. Awan kelabu menutupi langit, dan suasana sekolah terasa lebih dingin dari biasanya. Di tengah jam pelajaran, pintu kelas diketuk. Seorang guru masuk dengan wajah serius dan memanggil nama Rani. Seluruh mata menoleh ke arahnya. Ia sempat menelan ludah sebelum berdiri. Langkahnya pelan. Perasaannya tidak enak. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi sesampainya di ruang guru, kenyataan langsung memukulnya tanpa ampun. "Kamu tahu ini punya siapa?" tanya seorang guru sambil menunjukkan sebuah kalkulator hitam mengkilap, masih terbungkus pelindung plastik. Rani menggeleng cepat. "Bukan saya, Bu. Saya nggak pernah lihat itu." "Yang punya bilang kamu yang ambil," ucap guru lain tanpa ekspresi. Di pojok ruangan, Reza, anak pejabat yang dikenal paling kaya di sekolah, hanya bersandar di kursi sambil memainkan kuku. "Saya taruh di meja. Pas saya balik, udah nggak ada." Teman-teman lihat Rani yang paling terakhir di ruangan. Katanya santai. Tak ada nada marah. Tapi kata-katanya tajam. Rani diam. Tangan gemetarnya saling menggenggam erat di depan perut. Ia tak bisa membantah lebih jauh. Suaranya tercekat. Beberapa guru menghela napas. Yang lain saling pandang. Tak ada bukti, tapi tatapan mereka perlahan berubah jadi curiga. Ia bisa merasakannya. Ruangan itu terasa sempit. Napasnya sesak. Ia ingin lari, tapi kakinya lemas. Di luar gerbang sekolah, seorang pria tua tergesa-gesa datang mendorong gerobak. "Pak Dirman." Bajunya basah oleh keringat. Wajahnya panik. Ia mendengar kabar dari tetangga bahwa anaknya dipanggil karena kasus pencurian. Ia langsung berlari, tanpa mandi, tanpa mengganti baju. Tapi saat tiba di gerbang, satpam berdiri menghadangnya. "Maaf, Pak, gak bisa masuk. Ini urusan internal," kata satpam tanpa menoleh. "Tapi saya ayahnya, saya cuma mau tahu keadaan anak saya," jawab Pak Dirman dengan suara terbata. "Pak, tolong jangan bikin malu. Masuk sekolah ini harus rapi. Ini bukan tempat sembarangan," ucap satpam itu lagi, kali ini sambil menunjuk gerobaknya. Pak Dirman tak membalas. Ia hanya diam. Ia memeluk gerobaknya,
menunduk dalam. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Suara anak-anak tertawa di halaman belakang tetap terdengar, tapi bagi Pak Dirman, dunia seperti membisu. Dadanya sesak. Ia berdiri lama di sana, tak bergerak. Dan di dalam ruang guru, Rani masih berdiri sendiri, dengan kepala tertunduk, saat suara langkah kaki berat mendekati pintu. Namun takdir punya rencana lain. 2 hari setelah kejadian itu, seorang guru matematika yang sedang merapikan ruang laboratorium menemukan sebuah kalkulator mahal tergeletak di bawah meja. Kondisinya masih utuh. Masih ada nama pemiliknya tertempel di bagian belakang. Guru itu langsung membawa kalkulator tersebut ke ruang guru. Suasana yang semula penuh kecurigaan berubah jadi canggung. Tak ada yang meminta maaf secara langsung kepada Rani, tapi semua tahu siapa yang sebenarnya salah. Rani dipanggil lagi. Kali ini hanya untuk diberi penjelasan singkat. Ini hanya kesalahpahaman. Rani, kamu bisa kembali belajar seperti biasa, ucap kepala sekolah dengan nada kaku. Rani mengangguk pelan. Ia tidak bicara. Tapi dari caranya menggenggam tali tas dan menunduk dalam, terlihat jelas ia menahan sesuatu. Matanya tak lagi basah, tapi ada kekuatan baru di dalam sorotnya. Ia keluar dari ruangan itu tanpa menoleh, melangkah tenang, dan di lorong sekolah yang sama, kali ini tak ada yang berani tertawa. Mereka hanya melihat, diam, dan menyingkir dari jalan yang ia lewati. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Rani mulai dipanggil guru matematika ke ruang khusus. Ia diminta mengerjakan soal-soal tingkat provinsi. Ternyata nilainya luar biasa. Rani, kamu saya daftarkan ikut seleksi olimpiade, kata gurunya. Rani kaget. Tangannya gemetar menerima formulir. Saya? Tapi, saya gak punya uang buat bayar ini, Bu. Urusan biaya nanti kita bantu. Kamu cukup belajar dan percaya diri, jawab sang guru sambil tersenyum. Dari sanalah semuanya berubah. Rani ikut seleksi, lolos, lalu ikut lomba, menang. Ia tak banyak bicara, tapi tiap kali namanya disebut, tiap kali ia menerima piala, wajahnya selalu menoleh ke pintu, seolah menunggu seseorang. Di antara banyak penonton yang berdiri dan bertepuk tangan, ayahnya tak pernah ada di dalam ruangan. Tapi ia tahu, di luar sana, pasti ada gerobak yang sedang dia menunggu di ujung gang. Seperti biasa. Anakku hebat ya? Tanya Pak Dirman suatu malam, saat mereka sedang duduk di depan rumah. Rani hanya tersenyum kecil, lalu bersandar di pundak ayahnya. Aku cuma pengen ayah gak malu punya anak kayak aku. Pak Dirman tertawa kecil. Ayah gak pernah malu. Ayah cuma takut gak bisa jagain kamu sampai berhasil. Sejak saat itu, Rani mulai diundang ke banyak acara. Esainya dimuat di majalah sekolah. Ia tampil bicara di seminar pelajar tingkat kabupaten. Ia tidak pernah berdandan. Tidak pernah bawa ponsel canggih seperti teman-temannya. Tapi saat ia bicara, semua orang mendengarkan. Kalimat-kalimatnya sederhana, tapi tajam dan penuh semangat. Namun di setiap keberhasilannya, di balik panggung, di balik spanduk dan foto bersama, satu hal tak pernah berubah. Ayahnya masih mendorong gerobak, menyusuri jalan-jalan sempit, dengan baju lusuh dan topi yang sama. Tak pernah muncul di layar, tak pernah naik ke atas panggung. Tapi doanya hadir di setiap langkah anaknya. Dan tepat saat Rani bersiap tampil di acara besar tingkat provinsi, sore itu, gerobak ayahnya tak muncul di tempat biasa. Hari wisuda datang. Cuaca cerah. Langit biru tanpa awan. Di halaman gedung besar, mobil-mobil mewah berjejer. Orang-orang turun dengan pakaian rapi, jas mahal, gaun elegan, dan sepatu mengkilap. Di dalam aula, bangku-bangku tersusun rapi, berlapis kain putih dengan pita emas di belakangnya. Suara musik pelan mengalun. Suasana penuh kegembiraan, tawa, dan kilatan kamera. Panitia lalu membagikan buku acara, dan satu persatu tamu duduk sesuai nama di undangan. Tapi di deretan paling belakang, tampak sosok pria tua yang duduk kaku,
menunduk pelan sambil menggenggam secarik undangan kecil. Pak Dirman menunduk lebih dalam. Ia memakai baju batik pinjaman dari tetangga, agak kebesaran, dan celana kain yang sedikit lusuh. Rambutnya disisir rapi, tapi tetap tampak lepek. Sepatu yang dikenakannya tak serasi, hanya sandal hitam yang paling layak ia punya. Tangannya gemetar memegang undangan bertuliskan nama Rani Dirman. Sesekali ia menoleh ke kanan dan kiri. Tak ada yang menyapanya. Beberapa orang hanya melirik sebentar, lalu pura-pura tak lihat. Ia mencoba tersenyum, tapi bibirnya kaku. Hatinya tak tenang. Ia hanya ingin cepat melihat anaknya naik ke panggung. Di panggung depan, seorang pembawa acara mulai menyebut nama-nama lulusan satu persatu. Para orang tua maju, menyerahkan medali, lalu berfoto bersama. Ruangan riuh oleh tepuk tangan dan kilatan lampu kamera. Tapi Pak Dirman hanya menatap lurus. Matanya berkaca-kaca. Ia menahan napas setiap kali nama anak perempuan disebut. Belum, bisiknya pelan. Belum Rani. Lalu momen itu datang. Dan lulusan terbaik tahun ini, dengan nilai tertinggi dan prestasi nasional. Rani Dirman. Seisi ruangan langsung bertepuk tangan. Beberapa berdiri. Beberapa guru terlihat tersenyum bangga. Di barisan tengah, teman-teman Rani berteriak memanggil namanya. Tapi di tengah riuh itu, Rani berjalan pelan ke atas panggung dengan wajah tenang. Ia tidak langsung menerima medali. Ia mengambil mikrofon dari pembawa acara. Suasana perlahan mengecil. Suara tepuk tangan mereda. Semua orang mulai heran. Wajah-wajah mulai berubah. Sebelum saya menerima penghargaan ini, suara Rani terdengar jelas di seluruh aula. Saya ingin seseorang yang paling berjasa dalam hidup saya yang menyerahkannya. Rani berhenti sebentar. Matanya menyapu penonton. Ia lalu mengarahkan pandangannya ke belakang aula. Tangannya menunjuk perlahan. Saya ingin ayah saya yang maju ke panggung. Seisi ruangan sontak hening. Semua mata menoleh ke arah kursi paling belakang. Di sana, Pak Dirman tampak membeku. Tangannya gemetar. Matanya melebar. Ia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan yang dimaksud memang dirinya. Lalu dengan sangat pelan, ia berdiri. Tapi belum satu langkah ia ambil, suara panitia dari panggung memanggil lagi namanya, kali ini dengan penuh hormat. Bapak Dirman, silakan naik ke panggung. Dan di saat itu, Pak Dirman masih berdiri tegak di tengah aula, tak tahu harus melangkah atau tidak. Pak Dirman melangkah maju. Pelan, kaku, tapi penuh makna. Kakinya terasa berat. Pundaknya menegang. Langkah pertamanya terasa seperti 1000. Ruangan sunyi. Tak ada suara. Semua mata mengikuti gerak tubuh pria tua berpakaian sederhana yang berjalan perlahan melewati barisan bangku tamu. Ada yang menunduk. Ada yang menatap kagum. Beberapa bahkan mulai mengusap mata. Tangannya gemetar. Kakinya sedikit goyah. Tapi wajahnya tegak. Setiap langkah membawa ingatan bertahun-tahun ke belakang. Saat ia mendorong gerobak dengan anak kecil tertidur di atasnya. Saat ia menahan lapar demi menyisakan uang 1000-2000 untuk buku tulis anaknya. Pak Dirman menaiki tangga panggung dengan sedikit kesulitan. Panitia di sampingnya berusaha membantu, tapi ia mengangkat tangan pelan. Biar saya sendiri, katanya lirih. Di atas panggung, Rani berdiri tegak. Matanya merah. Bibirnya bergetar. Ia menahan tangis. Saat ayahnya sudah berdiri di depannya, ia tak bisa lagi menahan emosi. Ayah, bisik Rani sambil menggenggam tangan ayahnya erat. Ini untuk ayah. Semua ini karena ayah. Pak Dirman menatap anak gadisnya. Lama, dalam. Lalu satu tangan yang keriput mengelus kepala Rani pelan. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi sorot matanya lebih jelas dari ribuan kata. Air mata menetes. Jatuh ke lantai panggung. Tangis yang lama ia tahan akhirnya pecah. Maaf ayah gak bisa kasih apa-apa ke kamu. Ucapnya dengan suara patah. Cuma bisa ngumpulin sampah. Tapi kamu gak pernah malu.
Ayah selalu takut kamu bakal benci ayah. Rani menggeleng cepat. Jangan bilang begitu. Yah, tanpa ayah, aku bukan siapa-siapa. Pelukan pun terjadi di hadapan semua orang. Tak ada musik, tak ada pengumuman. Tapi suasana ruangan dipenuhi suara isak. Guru-guru yang selama ini bersikap dingin, kini tertunduk. Beberapa orang tua murid menangis dalam diam. Seorang anak pemulung dipeluk oleh ayahnya yang dulu hanya dianggap bayangan. Tapi hari itu, bayangan itu berubah jadi cahaya. Bukan hanya anak pemulung yang diwisuda hari itu, tapi seorang ayah yang bertahun-tahun diam-diam membesarkan harga diri anaknya, tanpa pernah meminta dihormati. Dan tepat saat penonton mulai berdiri untuk memberi tepuk tangan, Pak Dirman menoleh ke arah seseorang di barisan depan yang tiba-tiba berdiri dan berjalan mendekat. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kemiskinan bukanlah aib, dan kasih sayang orang tua adalah kekuatan terbesar dalam hidup. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena dari tumpukan hinaan bisa lahir kebanggaan yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share agar kisah ini menginspirasi lebih banyak orang.